Oke, kuliner Italia adalah kuliner yang sangat menyenangkan untuk dipelajari karena saya yakin kalian juga sudah banyak mengetahui mengenai masakan-masakan Italia. Tapi mungkin belum semua orang tahu tentang bagaimana sih perkembangan kuliner Italia dari zaman dulu hingga saat ini, di mana kuliner Italia sudah sangat dikenal dengan ciri khasnya yang tidak bisa didapatkan dari negara lain. Oke, kalian sudah lihat gambar ini. Sekarang mari kita lihat sedikit tentang sejarah asal mula bagaimana sih perkembangan masakan Italia hingga dia punya kuliner-kuliner atau masakan-masakan khas yang dikenal oleh masyarakat dunia. Jadi zaman dulu Italia tuh bukan seperti negara Italia saat ini. Negara Italia saat ini dengan wilayah teritorial yang ada saat ini itu baru muncul sekitar abad ke-19. Sebelum itu, kalian mungkin pernah mendengar tentang kerajaan Romawi, jadi ada sangat banyak pengaruh dari kebudayaan tersebut. Dan bukan hanya kebudayaan Romawi saja, tapi juga kebudayaan-kebudayaan dari Arab, dari Yunani, dan juga dari kebudayaan yang namanya Etruskan. Jadi, wilayah-wilayah di sekitar wilayah Italia saat ini itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner di Italia. Jadi ada namanya cross-cultural influence, ya. Ada pengaruh lintas budaya pada kuliner Italia. Misalnya, foto yang pertama ini adalah makanan dari kebudayaan Etruskan, namanya pulmentum. Jadi dia adalah masakan sejenis bubur. Dan masakan ini akan banyak mempengaruhi jenis-jenis masakan yang ada di kuliner Italia. Foto kedua, ini adalah masakan yang asal mulanya dari kebudayaan Yunani. Ya, jadi ini adalah stew atau sejenis sup, tapi dari seafood atau ikan. Di masakan Italia, berkembang menjadi masakan yang namanya brotetto. Setelah itu juga dari budaya Arab. Mereka membawa masakan yang namanya lagana, bentuknya seperti roti, kemudian lama-lama diadopsi menjadi lasagna di Italia. Selain itu juga kalian pernah dengar namanya gelato. Es krim yang enak sekali itu asalnya juga dari Italia, Italian ice cream. Dibuat dari susu, krim, dan berbagai macam jenis gula, serta buah-buahan atau kentang. Ada juga yang namanya grappa. Ini adalah minuman beralkohol yang persennya tinggi, ya namanya spirit, dibuat dari anggur, dan ternyata minuman ini berasal dari orang-orang Sarakan. Sarakan ini adalah sebutan orang-orang Eropa kepada Muslim Arab. Baik, selanjutnya, saya selalu menampilkan peta suatu negara kalau mengajar tentang kuliner karena sangat menarik untuk melihat sebaran kotanya dan juga sebaran bahan-bahan pangan ataupun masakan yang menjadi ciri khas di negara tersebut. Jadi Italia itu bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Ada Italia bagian utara, di sini. Ia terdiri dari pegunungan Alps dan juga lembah Po. Kota terbesar di daerah Italia utara ini adalah Genoa. Kalian juga bisa menemukan kota yang terkenal, Milan, ada juga Venice, ya kalian pasti pernah dengar nama-nama itu, dan Bologna. Di Italia Utara ini terdapat pusat industri pembangunan kapal dan juga terkenal sebagai tempat lahirnya Christopher Columbus, yang sangat terkenal itu ya, orang yang menemukan wilayah baru. Setelah itu wilayah
Italia Utara ini adalah wilayah yang sangat subur, sehingga di sana terdapat banyak peternakan dan pertanian yang produktif. Di sana dihasilkan biji-bijian seperti beras, jagung, dan gandum. Kemudian kita lihat ke wilayah yang kedua, yaitu wilayah Italia Tengah. Di sini ada ibu kota negara, Roma. Setelah itu juga Florence, yang merupakan ibu kota wilayah Tuscany. Dan untuk kesuburan tanah di wilayah Italia Tengah ini relatif lebih rendah dibandingkan Italia bagian utara. Tetapi di sini sangat terkenal juga akan produk-produk pertaniannya. Setelah itu kita berpindah ke Italia bagian selatan. Di Italia bagian selatan ini terdapat lahan yang istilahnya kasar, ada banyak pegunungan juga di sana, dan tidak sesubur Italia bagian utara. Jadi hampir mirip seperti Italia bagian tengah, tapi tetap Italia bagian selatan ini juga menghasilkan produk-produk pertanian seperti kacang-kacangan atau polong-polongan, gandum, buah zaitun, dan anggur yang digunakan untuk memproduksi atau membuat wine Chianti. Nah, selain wilayah yang ada di mainland atau dataran utama Eropa, Italia juga terdiri dari 2 pulau besar lainnya. Yang pertama adalah Sisili. Sisili ini adalah pulau terbesar dari semua pulau-pulau Mediterania. Dan di Sisili ini diproduksi banyak gandum, kacang-kacangan, serta ada banyak lahan yang menjadi tempat makan dari domba-domba. Dan di Sisili ini juga ada gunung berapi Etna, sehingga pohon-pohon buah tropikal itu banyak tumbuh di Pulau Sisili ini. Selain Pulau Sisili, ada juga Pulau Sardinia. Pulau Sardinia ini mirip juga seperti Pulau Sisilia. Di sana ada banyak domba, karena di sana ada banyak padang rumput untuk memberikan makan ternak atau domba. Dan di situ juga ada banyak didapatkan produksi gandum, buah zaitun, serta anggur. Di gambar peta yang di sebelah kiri ini, kalian bisa lihat pemetaan makanan-makanan khas di tiap bagian-bagian Italia. Di atas ada gambar keju, kemudian daging merah dan wine. Di sini ada pasta, ada minyak zaitun, olive oil, wine, pizza, gelato, wine. Kemudian tadi saya ada sampaikan bahwa Italia yang ada saat ini itu baru muncul sekitar abad ke-19. Sebelum itu kan wilayahnya masih belum menjadi satu sebagai negara Italia dan banyak dipengaruhi dari berbagai kebudayaan yang wilayahnya ada di sekitar wilayah Italia. Jadi masakan-masakan Italia itu sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya di sekitarnya. Tapi mirip seperti kuliner Prancis, begitu banyak buku-buku kuliner yang lahir dari wilayah Italia ini. Misalnya salah satunya yang judulnya The Science of Cooking and the Art of Eating Well. Ini menggambarkan atau mengkoleksi berbagai macam resep masakan rumah tangga yang ada di Italia. Selain itu juga di Italia sekitar tahun 1500-an ada buku masakan khusus yang ditulis oleh chef untuk paus yang ada di Vatikan. Sekitar tahun 1600-an dan tahun 1900-an juga muncul buku-buku terkenal dari Italia yang mungkin karena
dokumentasinya bagus, maka masakan Italia ini bisa terkenal di seluruh dunia. Ya, karena dengan dokumentasi yang bagus, maka ilmu kuliner dari suatu negara atau wilayah itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian tadi saya sempat menyebutkan sedikit tentang diet Mediterranean yang terkenal akan manfaat kesehatannya. Jadi di Italia, prevalensi obesitas itu sangat jarang. Prevalensinya sekitar 8,5%, yang bila dibandingkan dengan prevalensi obesitas di Amerika Serikat, itu sangat jauh bedanya. Di Amerika Serikat 30,6%. Dan begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa diet Mediterranean itu memang punya manfaat kesehatan, misalnya menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker, sehingga orang-orang bisa hidup lebih lama. Seperti apa sih diet Mediterranean itu? Sebetulnya diet Mediterranean bukan hanya mencakup makanan yang ada di Italia saja atau kuliner Italia. Yang disebut dengan wilayah Mediterranean itu terdiri dari beberapa negara. Salah satunya juga Spanyol dan Yunani. Tapi berbagai kuliner yang masuk dalam lingkup diet Mediterranean ini punya karakteristik khas yang sama, yaitu penggunaan bahan-bahan pangannya. Jadi kuliner Italia itu sangat menikmati makanan yang kaya akan buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, unggas, minyak zaitun, banyak menggunakan tomat, biji-bijian utuh, produk susu, kemudian juga wine atau anggur merah, dan mereka sangat jarang menggunakan daging merah. Jadi kurang lebih seperti itu karakteristik diet Mediterranean. Nanti kita akan pelajari lagi di kuliner-kuliner yang lainnya. Baik, sekarang kita lihat ciri khas atau bahan pangan atau masakan yang menjadi karakteristik dari tiap wilayah negara Italia. Kita mulai dari sisi utara. Jadi ada wilayah yang namanya Emilia-Romagna. Di sana ada satu bahan pangan yang sangat terkenal, kalian sering dengar, keju parmesan. Keju parmesan ini lahirnya dari wilayah ini, Emilia-Romagna. Ya, dan nama keju parmesan kalau di sana aslinya adalah Parmigiano Reggiano. Selain itu, di daerah Italia Utara, kulinernya banyak menggunakan balsamic vinegar atau cuka balsamik. Kekhasan cuka ini adalah warnanya yang hitam. Kemudian balsamik ini dibuat dari anggur yang diolah bukan hanya dagingnya saja, tapi juga biji dan kulitnya. Setelah itu, 2 poin berikutnya adalah nama-nama pasta. Ada tortellini dan ada capelletti. Coba kalian tebak bedanya apa? Gambarnya ada di sini ya. Yang ini tortellini, yang ini capelletti. Keduanya hampir mirip bentuknya. Tortellini ini adalah pasta yang bentuknya bulat seperti cincin. Capelletti mirip seperti itu, meskipun ada juga orang mengatakan bentuknya seperti topi. Tapi bedanya adalah capelletti merupakan stuffed pasta atau pasta dengan isi. Isinya biasanya berupa daging cincang. Nanti kita juga akan belajar berbagai macam pasta yang ada di Italia. Oke, dari keempat bahan ini nanti kalian bisa explore sendiri, dan saya yakin di YouTube maupun website itu begitu banyak informasi mengenai resep masakan Italia. Coba kalian cari keju parmesan itu biasa digunakan untuk masakan apa. Saya yakin berbagai macam masakan pasta bisa menggunakan keju parmesan. Itu juga makanan-makanan yang dipanggang di oven. Setelah itu, cuka balsamik. Ini sangat jarang digunakan di Indonesia, saya yakin. Coba kalian explore nanti. Masakan apa sih yang menggunakan bumbu ini? Kemudian tentunya pasta tortellini dan capelletti bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang berbeda tergantung dengan bumbu-bumbunya. Wilayah berikutnya adalah Friuli Venezia Giulia.
Wilayah ini berbatasan langsung dengan Eropa bagian timur, sehingga ada banyak pengaruh kuliner atau budaya Slavik, Austria, dan Hungaria di wilayah ini. Jenis-jenis masakan yang khas dari daerah ini adalah sosis Vienes, goulash, sup kubis, dan pastry strudel. Jadi yang gambar ini adalah gambar goulash, mungkin kalian lumayan familiar dengan nama tersebut. Kemudian ini yang namanya polenta. Polenta tadi masih ingat di bagian awal dipengaruhi oleh kebudayaan lama yang ada di Italia. Masih ingat namanya apa? Polentum. Oke, itu adalah jenis masakan dari biji-bijian yang diolah menjadi bubur. Dan brovada itu yang ini. Jadi brovada dibuat dari umbi-umbian, sayur yang namanya turnip, dipotong-potong, difermentasi. Biasanya disajikan bersama dengan masakan dari daging babi yang diberi bumbu. Lanjut ke wilayah selanjutnya, Lombardi. Di Lombardi, beberapa masakan atau bahan yang terkenal, misalnya risotto. Dia asalnya dari Milan. Kemudian, di sana juga ada banyak masakan-masakan seafood, daging-dagingan, serta kalau kalian tahu mascarpone, kalian tahu itu apa? Keju mascarpone biasanya digunakan untuk membuat salah satu dessert yang sangat terkenal, tiramisu. Kita lanjut ke wilayah Liguria. Jadi di Liguria ini masakan-masakannya banyak yang berbahan seafood karena lokasinya memang berbatasan langsung dengan laut. Oke. Salah satu contoh masakan yang sangat terkenal dari Liguria namanya burrida. Burrida ini adalah stew atau masakan berkuah, sop dari seafood, dibuat dari berbagai macam ikan. Selain burrida, ada lagi bumbu yang sangat terkenal dari Liguria, yaitu pesto, saus pesto. Pasti kalian familiar, yang warnanya hijau, karena bahannya dari basil. Nah, basil pesto sauce ini terbuat dari basil, minyak zaitun, bawang putih, kacang pinus, dan keju parmesan. Semuanya dicampur jadi satu ke dalam mortar, kemudian dihaluskan, dipukul-pukul hingga menjadi saus yang lembut. Saus pesto ini biasanya menjadi saus dasar untuk membuat masakan spaghetti atau pasta-pasta yang lainnya. Sebetulnya minyak zaitun ini lebih dikenal atau banyak digunakan di Italia bagian tengah dan selatan. Tapi khusus untuk Liguria, dibandingkan wilayah-wilayah di Italia utara lain, lebih banyak digunakan minyak zaitun dalam pengolahan masakan-masakannya. Poin terakhir, focaccia. Ini gambar focaccia. Jadi focaccia itu adalah produk bakery atau roti. Karena wilayah Liguria ini merupakan wilayah yang sangat lembab, kemudian ada atau berbatasan langsung dengan laut gitu ya, sehingga udaranya tuh berasa seperti asin karena air laut, maka akan sangat sulit untuk membuat roti yang baik, sehingga focaccia ini adalah alternatif roti yang bisa dimakan hangat langsung dari oven. Dia tidak mengembang banyak seperti roti-roti lain, jadi dia masuk dalam kelompok flatbread atau roti yang tipis datar. Biasanya di atasnya akan diberi minyak zaitun atau garam atau daun herbal atau herbs seperti sage
atau juga bisa ditambahkan dengan bawang atau banyak keju. Focaccia ini merupakan salah satu roti favorit ya, jadi enak banget apalagi kalau kejunya banyak. Baik, ini gambar dari pesto yang saya ceritakan tadi. Bahan-bahannya, ingat ya, apa saja? Basil, minyak zaitun, bawang putih, kacang pinus, dan yang terakhir, keju parmesan. Tolong itu dihafalkan, gitu ya. Dia sangat terkenal dari Italia Utara, wilayah Liguria. Ini adalah contoh gambar minyak zaitun. Jadi sangat terkenal di Italia. Oke, kita lanjut ke Italia bagian selatan. Di Italia bagian selatan, sangat melimpah produksi tomat, sehingga masakan-masakannya banyak sekali menggunakan tomat. Kita ambil contoh di wilayah Campania. Di sana, yang sangat terkenal adalah pizza. Oke, jadi, kalian ingat nggak pizza apa yang dibuat dari saus tomat dan basil? Oke. Ini adalah salah satu pizza yang terkenal, tradisional dari Italia, namanya tradisional Neapolitan pizza. Jadi dia asalnya dari daerah Neapolitan. Dan seperti kalian tahu, pizza itu adalah produk bakery, dipanggang, bentuknya tipis, melingkar atau bulat, ada topping di atasnya, terutama untuk pizza tradisional dari Italia, toppingnya sederhana, hanya terdiri dari saus tomat, keju, biasanya mozzarella, dan bisa ditambahkan basil. Untuk pizza sendiri, ternyata pizza tradisional Italia ini terkenalnya bukan saat dia disajikan di Italia, tapi malah di Amerika. Jadi saat pizza ini muncul di daerah Italia, tidak terlalu booming, orang-orang makan tapi biasa saja. Begitu ada orang yang membuka restoran pizza tradisional Neapolitan, gitu langsung terkenal, dan pizza ini dikenal sebagai pizza aslinya Italia. Berikutnya, daerah Sisili, Pulau Sisili. Jadi, ini adalah pulau terbesar dari pulau-pulau wilayah Mediterranean. Di sana, bahan-bahan yang melimpah adalah seafood, kemudian ciri khas masakannya adalah kombinasi rasa manis dan asam. Kemudian ini adalah masakan yang bahan utamanya adalah terong. Kemudian ada satu bahan yang khas banget, namanya caper. Caper ini adalah apa istilahnya tuh ya? Bakal bunga yang diacarkan, pickled flower buds. Kemudian ada gula juga di caponata ini, serta bumbu lain yang memberikan rasa asam. Jadi kurang lebih cita rasanya adalah manis dan asam. Di Sisilia juga banyak masakan-masakan pasta. Ini adalah dua contoh dessert atau masakan penutup atau makanan manis yang berasal dari Sisilia. Satu ada yang namanya cassata, dia adalah cake. Isinya adalah berbagai macam kacang-kacangan, raisin, ricotta, dan berbagai macam likur atau minuman alkohol, serta buah-buahan yang dibuat manisan. Dessert kedua namanya cannoli, jadi dia adalah sejenis pastry yang asli dari Sisilia. Kita lanjut ke wilayah berikutnya, di Pulau Sardinia. Sama seperti Sisilia, bahan utamanya adalah seafood. Kemudian di Sardinia ini juga terkenal akan dessert atau makanan manisnya. Jadi cake, pastry, semuanya banyak
berasal dari Sardinia untuk kuliner Italia. Baik, sekarang kita lanjut ke kebiasaan makan secara umum di Italia. Untuk breakfast atau sarapan di Italia itu tidak begitu besar. Biasanya orang akan makan croissant atau brioche, jadi roti, produk bakery, plus cappuccino, gitu ya, minuman kopi dari Italia. Selain cappuccino, di sana juga terkenal akan espressonya, serta semacam dessert, makanan manis ya, tadi masih ingat? Dibuat dari keju apa? Mascarpone, untuk membuat tiramisu. Oke, jadi di slide ini kalian bisa lihat, makanan pagi relatif sedikit, hanya terdiri dari kopi dengan susu, makanannya sereal atau croissant. Kemudian makan siangnya, itu biasanya terdiri dari sandwich dan salad. Jadi ada istilahnya 2 piring, first plate, second plate. Tidak terlalu besar juga. Untuk snack, biasanya snack di tengah hari bisa berupa yogurt atau buah, tapi bukan cake, cookies, atau candy. Untuk makan malamnya, merupakan makanan yang paling besar dibandingkan makanan-makanan lain. Jadi selalu porsi makanan orang Italia saat makan malam itu yang paling besar. Biasanya berupa pasta dengan tahin tomat atau sayur-sayuran. Kemudian ada porsi kecil lauk hewaninya, ikan atau daging. Kemudian sayur-sayuran dan buah sebagai dessertnya. Minuman yang biasa mereka konsumsi saat makan malam, kalau tidak air putih, wine. Dan porsi-porsinya cenderung lebih kecil dibandingkan masakan di Amerika Serikat misalnya, atau negara barat lainnya. Oke, sekarang kita lihat berbagai macam pasta yang ada di Italia. Saya waktu mempelajari pertama kali rasanya takjub karena wah, orang Italia ini kreatif sekali ya. Yang namanya pasta itu bisa macamnya banyak sekali. Kita lihat pertama, ada yang namanya small pasta. Dan ini adalah beberapa contohnya. Ada yang namanya farfalle, stelline, rotini, ditalini, orecchiette, dan orzo. Bayangkan betapa kreatifnya mereka. Jadi mereka sangat suka membuat bentuk-bentuk pasta yang unik. Ya, misalnya farfalle berbentuk seperti kupu-kupu, stelline lingkaran-lingkaran yang sangat kecil, rotini seperti apa nih? Sekrup spiral. Ditalini bentuknya seperti silinder. Kemudian orecchiette seperti apa ini ya? Kulitnya kerang. Kemudian orzo itu bentuknya seperti beras. Lanjut ke klasifikasi pasta berikutnya. Ribbon cut pasta. Ada yang sangat terkenal yaitu spaghetti. Tapi yang bentuknya panjang seperti ini bukan hanya spaghetti, tapi ada bucatini, ada tagliatelle, ada vermicelli, lasagna, fettuccine, pappardelle, capellini, dan linguine. Bentuknya mungkin hampir mirip untuk yang panjang-panjang ini, tapi sangat berbeda di ukuran diameternya misalnya. Lalu ada yang berbentuk seperti silinder, ada yang berbentuk pipih, ada yang tengahnya berlubang, jadi betul-betul seperti silinder, seperti apa itu namanya, pipa ya. Jadi ini untuk ribbon cut pasta. Yang berikutnya, tube shaped pasta. Ada yang namanya ziti, macaroni, manicotti, rigatoni, cannelloni, dan penne. Untuk saya sendiri, jenis pasta yang berikutnya, stuffed pasta atau pasta yang ada isinya. Tadi di slide awal-awal
kalian sudah lihat yang namanya cappelletti. Tapi ternyata ada berbagai jenis pasta lainnya, staf pasta lainnya, seperti fagotini, agnolotti, ravioli, mezzalun, dan tortellini. Saya yakin, atau ya paling tidak hampir separuh dari kalian pernah dengar ravioli. Ya, ini adalah jenis staf pasta yang cukup terkenal, biasanya isinya itu sayur bayam. Nah, untuk kalian yang sangat tertarik untuk belajar tentang pasta, kalian bisa buka link-link berikut ini. Jadi ada yang namanya National Pasta Association. Jadi saya rasa kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pasta. Oke, dan ini juga salah satu semacam infografik mengenai staf pasta. Oke, slide-slide berikutnya, ada 2 slide, saya akan tunjukkan berbagai macam masakan yang menggunakan pasta dengan saus-saus yang berbeda. Tagliatelle, ini adalah jenis pasta yang apa? Ribbon cut pasta. Oke, tagliatelle ini dimasak dengan saus bolognese. Saus bolognese itu ada daging cincangnya dengan saus tomat. Kemudian, ada juga pasta atau masakan pasta yang namanya orecchiette with tomato sauce. Jadi pasta orecchiette dimasak dengan saus tomat. Berikutnya, spaghetti ala carbonara. Jadi, spaghetti juga ada ribbon cut pasta menggunakan saus berbahan produk susu dan keju. Ya, jadi warnanya cenderung ke arah putih. Dan yang terakhir, pasta with pesto sauce. Saya rasa ini pastanya jenis makaroni ya, menggunakan saus pesto. Ingat, saus pesto terdiri dari apa saja bahannya? Ada 5 ya. Jangan lupa. Nah, untuk makan pasta, gunakanlah garpu, jangan sendok. Di Italia, sendok biasanya diberikan kepada anak-anak untuk membantu mereka memutar pasta menggunakan garpu. Ya, jadi jangan menggunakan sendok saat makan pasta di Italia. Yang saya cukup familiar adalah makaroni dan penne.